Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berangkat ke masjid untuk mendengarkan tausiah kajian Nuzulul Al-Quran. Salawat serta salam insyaallah selalu disampaikan kepada uswatul hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan kami selaku MC pada kajian pada kesempatan hari ini untuk membacakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Dias Ihsan Imawan MSc PhD. Lalu yang ketiga adalah pembagian door prize. Insya Allah akan ada banyak door prize. Yang door prize pertama, alhamdulillah kemarin diparingi oleh bapak kami, Bapak Haji Sudarmanto. Berapa ekor ayam? Dua ekor ayam.
Jadi semoga ada bapak atau ibu yang beruntung pada kesempatan kali ini. Lalu insya Allah kajian ini akan berlangsung setiap bulan, dan nanti di bulan April akan ada kajian Syawal yang insya Allah akan ada foodfest dan hadiahnya kembali. Amin. Alhamdulillah nih Pak Seder. Amin Pak. Insya Allah. Monggo yang pertama-tama mari kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada beliau Bapak Haji Tias Ihsan Imawan MSc PhD Wekdal Papan Pulau Aturaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada tara, yang sungguh luar biasa sehingga kenikmatan itu kita tidak bisa menghitungnya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya dan pengikutnya. Semoga insya Allah termasuk warga kampung negara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira siapa yang di sini yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Oh iya, angkat tangan. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang siap mati sampai siap meninggal itu? Karena syaratnya masuk surga apa Pak di sini? Meninggal dulu. Nah ini sengaja untuk mendengar. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah, sungguh kenikmatan di bulan Ramadan ini Allah buka kesempatan untuk masuk surga itu lebar-lebar, dan Allah merantai pengganggu kita, yaitu syaitan. Sehingga harapannya di bulan Ramadan ini kita semakin rutin untuk memperbanyak amal saleh, amal kebaikan yang insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ramadan ini juga istimewa, kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini ada suatu peristiwa besar yang kita peringati. Kira-kira apa meninggal? Nuzulul Quran. Karena sesungguhnya dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai Nabi mulia karena Al-Quran ini sebagai mukjizat dan risalah kenabian. Juga dengan umatnya menjadi istimewa karena diberikan Al-Quran sebagai tuntunannya. Dan bulan Ramadan ini luar biasa istimewa karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang tahu benar tanggal berapa? Ada tanggal berapa? 17. Ini kalau Pak Sundar tadi ada pentak, kalau bebek Pak. Oh bebek ini, bebek 2. Ini saya ada THR kecil-kecilan nih Pak. Ini ada THR 5 THR yang bisa menjawab kuis ini lumayan, tapi THR-nya Gionaso tuku motor Vario Raiso lumayan tadi gue jajan tadi. Pertanyaannya, mayoritas para ulama itu menyebutkan bahwa tanggal 17 adalah tanggal nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, kira-kira ada pendapat lain betul kalau misalkan Al-Quran itu turun pada tanggal yang lain? Ada 3
tanggal yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan. Salah satunya menurut Ibnu Katsir yaitu tanggal 24, karena Al-Quran itu turun hari Senin. Nah, kalau tanggal 17 itu hari Senin, tanggal 24-nya juga hari Senin. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, disandarkan pada pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Ada 2 tanggal lagi. Kira-kira tanggal berapa yang bisa dedek? Tak kasih 1 amplop selain tanggal 17 dan tanggal 24. 27 sama 21. Tetot. 18. Nah, benar lagi ada nih Pak Isi. Lumayan Pak Isi. Tanggal 18 dan tanggal 19 itu menurut Ibnu Al-Athir, menurut berbagai riwayat yang beliau dapatkan. Dan ada yang lebih penting daripada tanggal turunnya, yaitu sebenarnya apakah Al-Quran itu sudah turun ke dalam hati kita atau belum? Itu yang lebih penting. Karena sesungguhnya menurut pendapat Abdullah bin Abbas, beliau sahabat yang tercinta dan juga sahabat yang dianggap ilmunya mumpuni, bahwa yang dimaksudkan dengan nuzulul Quran itu Al-Quran turun secara keseluruhan dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu sebutannya apa? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu betul? Tetot ya. Ada yang tahu betul? Depannya B dan I. Kata yang mengatas. Nah, mungkin kuisnya pakai lagi. Ada yang disebut sebagai Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dari keseluruhan Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia saat itu di tanggal 17 Ramadan. Kemudian turun perlahan dan perlahan, sedikit demi sedikit. Dan ayat yang pertama yaitu Iqra, Al-Alaq 1-5, seperti yang kita ketahui. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, ini kurang terbaca karena ini layarnya layar hijau itu, green screen. Tapi saya sebutkan di sini adalah Al-Quran surah Al-Baqarah 185 yang menyebutkan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, Syahrul Ramadan dan unzila fihil Quran. Sebagai apa? Huda linnas. Jadi Huda atau petunjuk ini bukan untuk lil mukmin saja, untuk orang beriman, tapi petunjuk ini ditujukan untuk linnas, manusia secara keseluruhan. Karena sesungguhnya dakwah Nabi Muhammad itu tidak sebatas dakwahnya nabi-nabi terdahulu pada kaumnya, seperti halnya kaumnya Nabi Musa, Bani Nawa, Israel. Kaumnya Nabi Isa, Bani Israel. Kaumnya Nabi Yahya, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dikirimi nabi-nabi yang banyak, tapi malah dipateni. Ini yang bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ingkar dan juga mereka tersesat. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, ini Al-Quran itu adalah kitab yang paling akhir turun, karena Al-Quran itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang acung cepet-cepetan yang bisa menyebutkan kitab yang ibu-ibu sekarang. Sebelumnya ada beberapa kitab, tolong disebutkan tiga-tiganya. Monggo. Jadi mereka dapat amplop 30. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak ibu-ibu ini mungkin masih ada tiga. Ada 3 kitab nomor. Sinten sing ngaco, sing ngaco kata mungkin di pondok-pondok apa oleh permen iki. Oh, Bu Anis. Oh, dia monggo. Bu Anis dan Bu Rina. Monggo Bu. Wah, ini kok alhamdulillah Mas Faiz, tolong ini. Ya lumayan ini. Itu bahasa dok ya, bahasa tiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah kitab yang paling yang diturunkan yang menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Suhuf, ada lembaran-lembaran maupun ajaran yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan kepada nabinya yang mulia, yaitu kepada Musa yang berupa Taurat, kepada Isa berupa Injil,
dan kepada Nabi Daud yang berupa Zabur. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini dijaga dengan benar-benar. Jadi tidak ada kitab yang seasli Al-Qur'an. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dzikir. Jadi menurut hadis bahwa dzikir yang paling utama salah satunya adalah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran dan dzikir mengingat Allah yang paling utama juga. Dan oleh Allah dijaga sedemikian rupa sehingga penghafalan Al-Quran itu luar biasa. Kira-kira yang hafal Al-Quran di Indonesia itu ratusan atau ribuan? Ribuan, puluhan ribu, mungkin bisa jadi ratusan ribu. Karena kita lihat pondok-pondok Al-Quran itu luar biasa. Dan generasi-generasi muda Al-Quran, bahwa ada juga hampir di televisi juga sudah mulai menayangkan bahwasanya ini generasi penghafal Al-Quran itu menjadikan Al-Quran tidak hilang di muka bumi. Bisa jadi seluruh kemudian buku-buku itu terbakar, tapi Al-Quran ada dalam jiwa-jiwa dan hafalan serta ingatan kaum mukmin yang menghafalkannya. Dan seterusnya ini juga ngapunten karena tidak jelas ya, tapi saya bacakan bahwa sungguhnya Al-Quran itu memuat beberapa hal dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah pokok-pokok keimanan. Makanya kalau tadi dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, itu adalah esensi dari dakwah Islam, yaitu dakwah tauhid. Inilah yang benar-benar dijaga dan disiarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dakwah tauhid ini bertauhid dengan sebenar-benar tauhid dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan sedikit pun, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan atau ilah yang lain untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok-pokok keimanan, seperti hanya Adariyat dan juga ayat-ayat keimanan yang lainnya. Kemudian ada juga tentang prinsip-prinsip syariat, termasuk juga prinsip yang berupa ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syariat muamalah. Nah, kira-kira kalau bisa menyebutkan 3 saja, ada syariat muamalah apa yang ada dalam Al-Quran, dapat menikah dan juga syariat yaitu seperti halnya aliran air. Jadi sesuatu yang dituntunkan kepada umat Islam untuk mengikutinya sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat di dalam bidang muamalah ini kan ada yang berupa ubudiyah, hablum minannas, hablum minallah, ada juga hablum minannas. Ada dalam Al-Baqarah surat terpanjang itu tentang apa? Ada juga ayat dari Al-Maidah juga ada tentang syariat berupa syariat hubungan antar manusia dan manusia yang lainnya. 3 saja syariat yang diatur dalam Al-Quran. Monggo ngajak monggo. Mas'ud, berarti Mas'ud gampang loh. Jual beli, terus zakat itu termasuk perkara pokok. Terus satu lagi hutang. Nah, ini perkara yang kebanyakan kita melakukannya tapi betulan yaitu hutang piutang. Itu jangan sampai tersedak pinjam lagi masuk pasar turun. Alhamdulillah. Ada juga isinya Bapak Ibu sekalian, yaitu kabar gembira dan ancaman. Dan kabar gembira dan ancaman itu berupa ayat-ayat yang kita tidak atau belum bisa memahami secara sempurna, karena itu hal-hal yang gaib. Misalkan adalah surga, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Ini kita susah banget untuk luas sama ngomong. Dan di dalamnya ada, untuk bapak-bapak ini adalah bidadari yang rupanya wajahnya glowing, kulitnya kuat nih. Mas, nama Mas ini review terang nih, dan tidak ada di dalamnya
yaitu orang-orang tua yang saya berkata mau sepuluh dalam surga. Oke, bapak-bapak menikah akan dalam bentuk yang paling keren, paling ganteng, paling gagah, paling vertikal. Jadi saya dulu six pack mungkin tidak di akhirat nanti bisa six pack, jangan khawatir. Karena apa, semua orang-orang di surga tersebut dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan muda belia. Ibu-ibu kemudian protes, wah ini bojoku kok sibuk roh bidadari atau satu dia ngegolke. Kira-kira terus ibu antara bidadari surga dengan wanita dunia menikah utama yang mana kira-kira? Kira-kira utama yang mana? Bidadari surga atau wanita di dunia? Dalam sebuah hadis itu pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, suatu saat Rasulullah SAW itu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan bidadari surga. Kemudian Sofia diumpul ini garwanipun Kanjeng Nabi menika batin, waduh apa meneh enak no sing kampung angsal bidadari meneh sing putri yo dianggurke. Kemudian Allah berikan wahyu pada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada Sofia, wahai Sofia, apa yang ada di benakmu? Jika kau punya pertanyaan silahkan bertanya. Kemudian bertanya Sofia menika, wahai Rasulullah, kalaupun nanti wanita-wanita surga itu luar biasa cantik ceritanya dan orang-orang mungkin itu mendapatkan balasan berupa bidadari yang cerita rupawan sungguh cantik sebelum hari glowing, lantas bagaimana dengan kami para wanita dunia? Jawabnya Rasulullah, bagaimana menurutmu, apakah wanita yang berpuasa itu apakah wanita surga atau wanita dunia? Sinten pun saya akan puasa pun wanita dunia atau surga? Wanita dunia. Siapakah menurutmu yang menegakkan sholat? Apakah wanita surga atau wanita dunia? Wanita dunia. Jadi wanita dunia insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di surga yang kelak nanti akan mendapatkan balasan dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan bidadari yang cantik cerita glowing luar biasa itu. Karena apa? Karena selama di dunia, Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan rajin untuk berpuasa, rajin untuk berzakat, rajin untuk bersedekah, rajin untuk qiyamul lail, itulah yang menjadikan wanita surga itu tidak lebih mulia dibandingkan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan usah khawatir, bukan usah cemburu, karena di surga nanti cemburu itu tidak ada. Yang penting di sana itu adalah ketenangan, tidak ada lagu, wala gidaba, tidak ada yang sia-sia maupun perkataan bohong. Jadi bukan usah khawatir yang dirasani tanggane umayu apik, awadi insyaallah umayu saya. Dan seterusnya isi Al-Quran yaitu tentang kisah-kisah. Ini Bapak-bapak monggo silakan sebutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Angkat tangan selain kisah Nabi. Oh. Ada selain kisah Nabi, kisah kita. Wah, siapa Pak? Ashabul Kahfi. Enten itu gak boleh, yaitu yang dibaca ada dalam satu surat dijadikan nama surat, yaitu yang menasihati anaknya, kan? Belum. Nah, kisah juga yang membangkang juga kaum korun, aman dan sebagainya. Moga Pak, tiga. Alhamdulillah. Dan terus di Al-Quran tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu dijelaskan tentang kisah-kisah dari manusia-manusia terdahulu yang insya Allah akan memberikan hikmah bagi kita semuanya. Selain itu Bapak Ibu sekalian, yaitu luar biasanya dalam Al-Quran ini adalah memuat pokok-pokok ilmu pengetahuan, termasuk tentang janin. Kira-kira di zaman Nabi beliau sudah ada mikroskop dari, sudah ada yang untuk ini apa? USG dari ketentuan. Tapi luar biasanya banyak sekali orang-orang peneliti Islam yang sekarang di Islam sebelumnya non Muslim menjadi mu'alaf itu karena
ayat-ayat yang terkait dengan perkembangan janin. Karena tidak mungkin di tahun 500 Masehi atau 600 Masehi itu kemudian muncul suatu pernyataan yang pernyataan itu ketika diuji secara saintifik, secara ilmiah itu benar adanya, yaitu perkembangan janin dari kemudian alaqah, mudghah dan sebagainya, dan kemudian menjadi akhir sesuatu yang lain. Itu dalam ilmu biologi ada step-stepnya, morula, blastula, spesial, diferensiasi, itu ada dan plek. Oleh karena itu Al-Quran itu sumber inspirasi luar biasa. Tapi perlu diperhatikan bahwa Al-Quran itu bukan textbook untuk atau buku teks untuk ilmu pengetahuan IPA, IPS, betul. Tapi adalah sari-sari untuk kita inspirasi, kita menjelajahi dunia, mengeksplorasi dan menuntut ilmu agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang berpikir. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan tentang peredaran bulan dan matahari hingga 1 cm saja Bapak Ibu sekalian. Apabila matahari dekat ke bumi atau bumi dekat 1 cm saja, insya Allah, naudzubillah nih ya, bukan insya Allah, naudzubillah dari itu bumi akan gosong. 1 cm saja peredaran itu bergeser dari tempatnya. Menurut ilmuwan itu, menurut simulasi, bumi akan gosong, tidak bisa ditinggali. Apabila menjauh 1 cm saja dari peredaran, maka bumi itu akan mengalami musim dingin yang luar biasa. Suatu saat saya pernah pergi ke gunung ini ada di Turki, gunung salju, minus 20 derajat. Ini koyok, misalkan dengan pilot tangannya dimasukkan ke dalam freezer, terus sulit banget. Ademnya luar biasa. Itu baru minus 20 derajat. Tangan kita itu, kulitnya itu bisa meletek-meletek, kata orang Jakarta. Kenapa? Karena saking keringnya dan itu bisa membuat iritasi. Ketika kita mau wudunya buang. Nah, untuk bilang dari wadahnya pol-polan sehingga kita mau sholat aja ngomong gitu. Ujiannya di situ. Bayangkan kalau bumi itu menjauh 1 cm saja, bukan hanya minus 20 tapi bisa minus ratusan derajat. Karena apa? Karena panasnya tidak bisa masuk ke dalam atmosfer kita. Dan itu dijelaskan bumi dan matahari itu, bulan dan matahari beredar pada garis edarnya. Dan Allah SWT itu menentukan sesuatu dengan qadar, dengan perhitungan. Ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak mungkin Allah itu di dalam surat Tabarak kalau kita coba nggak yakin mau delok atau. Tapi kata-kata Allah, firman Allah, ya kalau kamu mau delok sak kamu ya kesel, hanya kesel karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur sedemikian rupa dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ini tolong di play itu nanti pasalnya apa itu video digeser kursornya. Nah, ini adalah peta dunia. Kemudian di bumi semakin menjauh, ini adalah tata surya kita. Kemudian di galaksi Bima Sakti. Kemudian semakin jauh, ini adalah tata surya kita, kecil-kecil, semakin ratusan tahun cahaya dan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang sombong itu Bapak Ibu sekalian, itu perlu berkaca. Karena sungguhnya mungkin dimatikan lampunya coba, mungkin biar bisa coba. Kalau dimatikan lampunya, ketinggalan betul gitu. Coba diulang lagi. Diulang lagi. Ya. Nah, ini adalah peta dunia. Kemudian semakin menjauh Bapak Ibu sekalian, jika galaksi tata surya kita, ini galaksi Bima Sakti atau Milky Way, dan itu Milky Way itu hanya satu keping di antara pasir Milky Way yang lainnya. Kemudian semakin jauh, ini ada 100 billion star, jadi ada miliaran
Dan itu cuma barusan kalau di zoom out lagi, Bapak Ibu sekalian, itu banyak banget. Dia hanyalah pasir. Kemudian di zoom out lagi. Nah, seperti ini. Dan itu masih banyak lagi, bayangkan. Berarti kalau ada orang yang sombong, jalannya itu di muka bumi itu sombong, dia itu harus berpikir ulang. Karena Allah menciptakan langit itu luar biasa besar dan luas. Seperti halnya dikatakan, langit-langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan ini menurut teori terbarunya Big Bang itu ledakan itu mengembang. Sampai sekarang dari teknologi yang terbaru itu tidak bisa untuk mengetahui ujungnya semesta di mana, itu belum bisa. Begitu luasnya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, surga itu seluas langit dan bumi. Kalau luasnya seperti ini, kita bisa bayangkan bahwa surga itu luasnya seperti apa. Jadi jangan khawatir nanti kamu bertetangga di surga kokok-kokokan itu jangan khawatir. Kita insya Allah buatan mendapatkan rumah RS, insya Allah masing-masing mendapatkan tenda yang megah, yang di dalamnya ada berbagai tebal dengan pelayan-pelayan muda pria cerita. Nah, fungsi Al-Quran ini ada 5 Bapak Ibu sekalian, paling tidak. Yang pertama itu mukjizat. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, kalau nabi-nabi diberikan mukjizat itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, ada nabi dan risalahnya itu dijadikan hal yang berbeda. Contohnya Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat yang menjadi ular, ajarannya ada dalam kitab Taurat. Nabi Daud bisa kemudian melembekkan besi, ajarannya yaitu Zabur. Nabi Isa mukjizatnya itu berupa bisa mengobati orang-orang penyakit kusta, ajarannya adalah Injil. Menariknya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu diberikan suatu mukjizat dan juga itu berupa ajarannya, yaitu Al-Quran. Bedanya dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran yang merupakan mukjizat dan juga isi ajarannya. Itu bedanya. Inilah keistimewaan Al-Quran, karena dia adalah mukjizat dan sekaligus kalamullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua fungsinya yaitu adalah sebagai petunjuk, huda linnas, petunjuk kepada manusia, karena ajaran Islam ini tidak hanya untuk kaum Ngadinegara, tidak hanya kaum Jero Wetek, tidak hanya kaum Jogja, Jawa, Indonesia, manusia Asia, tapi dia untuk rahmatan lil alamin. Buddha ini untuk tidak, dan ajaran ini menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Jadi kalau Islam itu benar-benar diterapkan, maka dia akan membawa rahmat bukan hanya untuk manusia, tapi juga dengan alam, binatang, tanaman, tumbuhan dan sebagainya. Yang seterusnya fungsinya yaitu membeda. Kemudian ada juga nasihat. Nah, kita bapak menikah sampun jus pinten ya Pak? Jus 10 boleh? Jus 15 sampun ya? Atau kalau satu jus satu hari, insyaAllah sudah jus 17 atau 18. Nah, menikah ibu-ibu menikah Pak, jadi kan sampun kasih dari wes tadarus, dari wes aku tadarus kantos putih atau juz 17. Kira-kira ayat tentang berbuat baik pada istrinya sampun apa tidak? Jadi kadang-kala kaos menika, membaca menika itu kadang-kala hanya baru dilihat saja. Tapi sungguhnya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk nasihat kepada bapak maupun kepada ibu. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, maka kita tahu kewajiban-kewajiban sebagai seorang laki-laki untuk menafkahi
nafkahi, sebagai seorang istri untuk taat pada suaminya, insya Allah nasihat-nasihat itu akan diamalkan seperti itu. Dan itulah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup agar bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang namanya Al-Quran itu adalah penyembuh. Sehingga ketika ada orang yang kemudian dia kesurupan, nggak perlu kemudian undang orang pintar yang kemudian wah kayaknya seperti ini. Nggak perlu. Cukup dibacakan dengan ayat Al-Quran, cukup dengan dibacakan dengan doa-doa yang maktur yang dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah yang kemudian akan menyembuhkannya. Disebutkan di sini dalam surah Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah penyembuh, adalah petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mampu sebagai orang mukmin, insya Allah Al-Quran kalau dibaca itu magnes. Sehingga suatu saat ketika bapak ibu sekalian itu masa-masanya dalam keadaan tertekan, cobalah wudu, kemudian sholat 2 rakaat dan membaca Al-Quran. Bisa jadi apa yang dibaca itu adalah petunjuk yang Allah kirimkan kepada kita, yang ayatnya itu bisa menyentuh bahkan menjadi solusi bagi kita. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Akan ditunjukkan jalan-jalannya kalau kita bertakwa. Dan kemudian Al-Quran ini juga satu-satunya kitab yang memuat tantangan kepada orang-orang yang dinilai meragukan Al-Quran. Boleh muat Bapak Ibu sekalian, sampai kitab-kitab sains sekarang itu tantangan untuk membuat hal yang serupa, untuk menegasikan apa yang di dalam Al-Quran, yang menolak apa yang di dalam Al-Quran. Dikatakan di sini, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal. Tantangannya itu berlaku dari tahun 500 sekian Masehi atau sekian Hijriah, sebelum Hijriah bahkan, sampai kemudian sekarang, bahwa ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini bukan main tantangannya. Ini tidak ada kitab yang menantang segala ini. Coba buat satu saja. Dan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, tantangan ini belum ada yang bisa mengalahkannya. Inilah keajaiban dan keistimewaan Al-Quran. Dan akal kita pada Al-Quran ada beberapa. Paling tidak ada 5. Yang pertama, kita yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah serta pedoman hidup manusia. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Jadinya menawi mobil rusak, menika yang dibaca itu tata cara pedoman servis mobil atau servis mesin cuci mobil. Apa yang terjadi kalau misalkan HP kita rusak, tapi yang kita baca adalah pedoman untuk memasak nasi? Gimana rasanya? Setiap hal itu ada petunjuknya, dan petunjuk bagi kehidupan manusia adalah Al-Quran Karim. Dan akhlak kita kepada Al-Quran yang kedua, yaitu yakin Al-Quran itu menjamin kebahagiaan dan ketentraman bagi kita semuanya. Kalau insya Allah kita menjalankan Al-Quran Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan turunkan sakinah kepada hati kita. Kita itu menjadi mutmainnah seperti itu. Jadi yang tenang itu, hati yang tenang dan tidak gusar-gusur. Orang-orang yang dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga menjalankan syariatnya, maka ketika tanggane bangun rumah itu akan turut bersyukur. Orang malah merasani, dia akan bersyukur apa? Oh, alhamdulillah tanggaku bangun rumah, omahnya bukan hanya 1 lantai tapi 2 lantai. Dia bersyukur kenapa? Oh iya, besok kalau Allah
gampang ajar-ajar. Yuk, nek ate mendaku yuk, kaya lo omah warna putih, tingkat loro, sing makro-makro, nah kaya dari itu didik kayak omahku. Nah, itulah orang mukmin itu merasa senang ketika orang lain diberikan nikmat. Di dalam Al-Quran juga demikian, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk ngerasani, tidak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh. Demikian agung mulianya akhlak Al-Quran ini. Begitu juga dengan bapak-bapak yang dia membawa motor Supra X ya, ketika ke pasar kemudian sandingnya PCX, motornya Supra X, batoknya nek digas, itu skala terbater banget ini. Tapi harus bersyukur bahwa karena dia seorang beriman, dia percaya pada Al-Quran dan dia menjalankan isi Al-Quran, maka ya wis motorku Supra X ono keluweane nek standar iki ramati kaya motor sandinge. Habis ini kalau standarnya baca ketiga kan Supra X baru standar jejak, standar miring, digas mancal bener mancal. Itulah kemudian orang yang beriman itu akan mencari-cari suatu hal yang positif. Nah, akhlak seterusnya pada Al-Quran adalah melaksanakan seluruh kandungan isi Al-Quran dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita itu diperintahkan untuk masuk Islam secara keseluruhan, orang sepotong-potong. Dan seterusnya yaitu tidak boleh menerima sebagian dan menolak sebagian. Boten aksar. Bahwa salah satu pokok keimanan itu adalah meyakini Al-Quran seluruhnya. Menjadi kafir apabila kita menolak satu saja ayat dalam Al-Quran. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jika atas. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, yaitu menerima apabila itu mendapatkan keuntungan, tapi menolak kebenaran. Nah, seterusnya terakhir yaitu senang dan gemar membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya banyak. Membaca Al-Quran menikah satu huruf itu satu pahala, bahkan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Kemudian ketika kita membaca, harapannya Bapak Ibu sekalian tidak baca dengan Allah SWT, tidak demikian, tapi bacalah dengan tartilah. Dengan tartil. Tartil itu menurut para ulama memberikan haknya kepada huruf, memberikan hak kepada bacaan, dibaca dengan tajwid, dengan tenang dan sesuai dengan maknanya. Seperti itu. Kemudian membaca Al-Quran jangan lupa diawali dengan ta'awud, dan yang terakhir yaitu baca Quran dengan suara yang baik. Tapi jangan sampai suara-suaranya yang baik ini kemudian menjadikan tajwidnya keliru, boten aksar. Dan semoga kita bisa menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini beneran. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Mungkin demikian saja. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan balasan dari Allah berupa taufik dan hidayah sampai kita meninggal nanti. Allahumma amin. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan Al-Quran itu penerang di dalam kubur kita. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk amal soleh. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu terakhir yang bisa menyebutkan 3 saja fungsi dari Al-Quran. Moga ambil lagi ibu mau ibu terus tegar. Moga Bu, fungsi dari Al-Quran mau napa Bu? Ajo tinggal. Nggih. Banyak Bu, Masya Allah. Sebagai batur, yo Masya Allah kita sekbaya pembeli. Nah, mereka Ibu, nopo tinggal Bu. Engkang mundung putih mereka sih baca di sini kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Haji Ilyas Ihsan Himawan MSc yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Insya Allah di sini sudah disiapkan 10 door prize minyak, 10 door prize beras, dan 2 door prize utama yaitu ayam. Ini kita ambil 10 dulu Pak Budi. Bapak Ibu saderipun dipun bucangrumi nggih kuponnya, disitu ada nomornya, dan Dumateng Pak Budi dipun dibantu 10 nomor terlebih dahulu. Ini tuh apa, Mas? Minyak. Oh, minyak. Minyak dulu. 10. Nomor pertama, moga disebut simak Bu. Bapak-bapak simak ya. 0047 Engkang kagungan nomor 0047 moga dipun asta hasil. Wonten nomoripun wonten sak inggilipun kotak box napa snack. Nah, mereka 0047. moga engkang kagungan. Oh, buat nonton. Karena ada snack yang sisa. Oh, berarti kalau nggak ada saya ambil satu lagi supaya nanti tetap 10. Ini kosong. Lanjut 0004 kosong mereka pasti. Wonten 0004 nomor 4. Oke, nasi snack murah kabeh Mas. Leres. Kandang berarti. Wonten Bu, Pak, ingkang 00 sekawan. Betul wonten nggih? Selanjutipun 0093. Mas Didi, monggo Mas Didi. Dipun samakan Mas Bintang. Nah, langsung tukar aja Mas. Matur nuwun Mas Didi. Sampun 00. Nah, waliane pun iki wau 93 sampai 0039. 39. Mantap. Oh, kandang. mantap Mas. Mantap ya. Baru 2. Salah singipun 0064. 0064. 0064. Wonten? Kayak itu nemu dhewe. Kabarnya Mas Tias ya? Baru? Mas Tias. Baru ya. Lola singaken 0080. Salah singipun. Nasi topi tadi ada. 0092. Bapak, Ibu. Oh, mboten. Mas Bintang, Mas Bintang. Pak Mas Bintang. Salah singipun 0075. 0075. Betul nonton? Udah turah kabeh sebenarnya. Salah singipun 0032. 32.
Oh, oke. Sinten Mas? Oh, Pak Uri nih Mas. Mas Gatar Angsal, Mas Adit Angsal, Pak. Pincen berarti. Salah sipun 0035 0035 Kosong-kosong. Betul ada? Betul ada. Salah sipun 0059 Ini Mas Aul. 59. Mas. Masuk. Oh, Anda tenanan ini. Salah sipun 0023 Ada siapa? Mbak Dita. Oh, alhamdulillah. Ada ya? Nama aja lagi. Oh, nggak ada kapan ini. Salah sipun Oh, ada nih Mas Reno yang bungkus 0108 0108. Ini memang sengaja dihapuskan ya remaja, Pak. Oh, ada. Ini ada. Wah, lagi Oh, tuh. Nanti ayamnya buat yang bapak sama ibu waktu kamu. Satu lagi Mas. Satu lagi. 008 Nomor 8. 00. 008. Alhamdulillah ibu itu sangsal guys. Nanti tadi Sisa masih ada Mas juga? masih satu lagi. Ya, leres Mas. Itu beli nanti. Nah, tolong ambil nanti tak dikira Oh, yang iya. takut sing kan Ya, 10 ya. 10 lagi ya. Yang terakhir untuk minyak 0024. Wonten Ibu ini kita ibu. Pak Budi Manis Kertoso. Bulina Bu Anis. Bener, Bro. Kosong 024 wonten mriki. Jadi, adune dia kan mriki. Ini bukan di sana, di situ Pak Budi. Dadah. Ini bukan di sini. Di situ. Ya, Sudah 10 ya. sudah 10. Oke. 0024 boten nggih. Kula gantos tunggal malih kersane biar 10. Oh, ini. 4 lagi Mas. Bismillah. 0079 wonten. Ada. Alhamdulillah. Mas Bintang di belakang Mas Bintang. Sinten Ibu? Mbak remaja lagi. Oh, kan. Ini Pak Budi. Stoso dari Bulina. Dari Bulina. Matur suwun Bulina, sampun betaken kosong ini apa Mas? Beras. Nah, beras berapa kilo? 10. 1 ton. Oh, beras 10 pak, 1 paknya 2,5 kilo. Lumayan sakit-sakit jarikan. Misalkan 0120 120. 120. Wah, Oh, alhamdulillah. Mas Bintang, Mas Bintang. Yang kedua 0067 67. 67. menawi kang niki Bu Lina 0067 betul mboten saya lanjutkan 0007 Yes. Pak Jus. Beres. Oh, jelas kula mantep nih Mas. Oh, Alhamdulillah.
Selanjutnya 0089. 89. Oh lagi. Alhamdulillah. Kok catat lengkap? Alhamdulillah. Rezeki dari Ya, segitu. Selanjutnya 0034. Wonten? Belina? sana ya. Sana su. Berarti ya enggak berapa tadi Mas? 0062. Alhamdulillah. Double nih loh. Penangsal amplop. Angsal doorpress. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya 0071. 71. Niki sing mendotan pun Bolina lho niki Bu. Mboten dimang anu lho. Mboten KKN iki. Pakai dikira pakai buku pembetrasan, makanya kula kan mendet niki tak pakai dikira pakai Pak Ali sing kan mboten kakek Ustaz. Mboten niki 71. Mboten wonten nggih. Salajengipun 0099. 99. Bu, buat enten sebenarnya Bu. Oh, Alhamdulillah. lagi. Oh, tak kira dapat lagi ya. Alhamdulillah. Terus, Mas Bintang, Mas berapa Mas Bintang? Berasnya Mas berapa? 5. Berarti menit 3 lagi. 0030. Mana Bu? Blok itu nek Mas wonten iki. 30. Alhamdulillah. Mas Bintang, Ibu anu Mas Bintang. Pikantu tinggal. Oke. Salah segipun 0021. 21. Leres. Alhamdulillah. Bulina. Leres ta Bu? Alhamdulillah. Pun adil lho niki Bulina. Ibu-ibu pun kantor lho. Salah segipun 0072. Mas Alhamdulillah. Salah jengipun 0045. 45. Wonten Bu? 45. Wonten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adil nek niki. Terus Bulina lek mundut niki. Ibu-ibu pikantuk nek alhamdulillah. Mas satu nggih. Mas 1. Untuk beras yang terakhir 0086. Yang mana Mas Tias? Ada berapa ya Pak? Mas Tias sama Pak Anies. Oh, ada. Mas Dias, ada 1 yang terakhir ada. Ada berapa? 86 ada. Sudah. 86 sudah ya? Sudah. Mas Anwar. Oh, Alhamdulillah Mas Anwar. Mas Dias sampai 1. Untuk ini door prize utama ini. Mas Anwar. Lanjut Pak Anies. Yang jauh Bapak. Semua ada setengah. Bu, sami donga niki door prize utama lho niki Bu. Bismillah Bu. Ayam setunggal lho Bu. Ikon lho, Ikon lho. Benjang saged kagem sahur lho Bu. Pun sing dereng pikantuk monggo ndedonga niki. Enten kalih lho Bu. Masih urip Pak. Ayamnya Masih hidup. Alhamdulillah masih hidup lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gegek kula. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kok
KDS itu nih ya. Kosong empat. Nah, sing kagungan 004 deg-degan iki. Dikumpul kiri iki. Nah, soalnya ini kan yang utama pada deg-degan iki. Pundi sing kira-kira 004 sinten? Ngacung riyen boten napa mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Wingkingipun 30043. Wah, kosong. Betul kan? Padar kan? Oh, padar. Wong kak balik padar. Ampun ayo padar pilih nomor iki abad padar. Pasti asal Pak deg-degan to Mas. Kayak kula iki padar. Bismillahirrahmanirrahim. Lima. Nah, saya deg-degan iki. Deg-degan ku sing enten 5 ini deg-degan iki. 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan senen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doropres utama sampun kepresidenan Mas Alhamdulillah. Faiz. Monggo kula kembalikan ke Mas Faiz. Alhamdulillah beliau. Jik, alhamdulillah. Selamat kepada Bapak ataupun Ibu yang beruntung mendapatkan Doropres, dan insya Allah kajian ini akan berlanjut di bulan depan, di bulan April. Insya Allah nanti di waktu yang akan segera disampaikan. Jik, mangan tawon untuk mengakhiri acara kita pada kesempatan hari ini, monggo dipungkasi ageng bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.